Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Humairah dari kelas BKIK 1 Angkatan 2022 dengan NIM 010. Kali ini saya akan membahas sebuah pendekatan konseling yang menarik dan cukup populer dalam dunia psikologi hubungan, yaitu terapi imago atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Imago Relationship Therapy atau IRT. Apa itu terapi imago? Terapi imago adalah bentuk terapi yang dirancang khusus untuk pasangan. Terapi ini bertujuan untuk membantu mereka menyelesaikan konflik, memperkuat komunikasi, dan juga membangun hubungan yang lebih sehat dan penuh empati. Kata imago berasal dari bahasa Latin yang berarti gambar atau juga citra. Dalam konteks terapi, imago merujuk pada gambaran ideal tentang pasangan yang secara tidak sadar terbentuk dari pengalaman masa kecilnya, terutama interaksi dengan orang tua atau pengasuh utama. Citra ini menjadi semacam peta bawah sadar yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita memilih pasangan ketika waktu dewasa nanti. Siapa yang mengembangkan terapi ini? Terapi imago dikembangkan oleh pasangan suami istri Harvey Hendrick dan juga Helen Lekely Hahn pada tahun 1980-an. Mereka menyusun terapi ini berdasarkan pengalaman pribadi mereka sebagai pasangan, serta dari hasil penelitian mereka tentang hubungan manusia. Mengapa terapi imago ini penting? Banyak sekali konflik dalam hubungan terjadi bukan karena masalah hari ini saja, tetapi karena luka lama yang belum sembuh. Misalnya, seseorang yang semasa kecilnya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, mungkin saat dewasa nantinya akan bersifat sangat sensitif jika pasangannya terlihat cuek atau tidak memperhatikan individu tersebut. Tanpa disadari, luka-luka masa lalu juga terbawa dan seringkali meledak dalam bentuk pertengkaran, cemburu berlebihan, atau rasa tidak aman dalam hubungannya. Nah, terapi imago ini akan membantu pasangan menyadari luka-luka itu, lalu menghadapinya bersama, bukan saling menyalahkan. Nah, tujuan terapi imago sendiri ada beberapa, yakni yang pertama, membangun hubungan yang aman secara emosional, di mana masing-masing pasangan merasa dimengerti, dihargai, dan juga tidak akan dihakimi. Yang kedua, menyadari pola konflik yang berulang sehingga bisa diatasi dengan cara yang sadar dan juga lebih baik, bukan reaktif. Kemudian yang ketiga, mengurangi pertahanan diri yang seringkali muncul saat bertengkar. Kemudian menyembuhkan luka batin dari masa kecil yang terbawa ke dalam hubungan saat dewasa. Kemudian meningkatkan kedekatan emosional dan rasa terhubung satu sama lain. Manfaat terapi imago juga ada beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan empati antar pasangan. Yang kedua, memperbaiki pola komunikasi yang selama ini bersifat reaktif dan menyakiti. Kemudian, membangun pasangan merasa lebih terhubung secara emosional, menciptakan ruang dialog yang aman untuk membahas konflik atau luka lama. Kemudian, menghindari kesalahpahaman yang terjadi dan berulang karena pola komunikasi yang negatif. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga bisa mengatasi dinamika dalam hubungan. Nah, teknik utama dalam terapi imago itu ada 3, yaitu yang pertama, mirroring atau cermin. Di sini pasangan diajak untuk benar-benar mendengarkan dan mengulangi apa yang dikatakan pasangannya. Bukan untuk menyindir, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan dan juga memahami. Contohnya, jadi kamu merasa sedih karena aku sering sibuk kerja dan kurang menghabiskan waktu bersama, begitu ya? Nah, kemudian yang kedua, validasi atau pengakuan. Setelah mendengarkan pasangan, kita diminta untuk mengakui bahwa perasaan pasangan itu valid dan masuk akal dari sudut pandangnya, meskipun mungkin tidak setuju. Contohnya, aku bisa paham kenapa kamu merasa begitu. Kalau aku di posisimu, mungkin aku juga akan merasakannya. Kemudian yang ketiga ada empati. Di sini, pasangan berusaha merasakan apa yang akan dirasakan pasangannya, lalu mengungkapkannya secara verbal. Contohnya,
Aku bisa membayangkan betapa sedih dan sendirinya kamu saat merasa diabaikan oleh saya. Seperti itu. Kemudian untuk penerapan teknik terapi imago dalam konseling pasangan menikah, yaitu seperti pada kasus Aisyah dan Rizal yang sering berselisih karena masalah komunikasi. Terapi ini akan membantu mereka untuk mengatasi, yaitu dengan cara menggunakan teknik mirroring, validasi, dan juga empati. Pertama, pasangan akan diajak untuk melatih mirroring, yaitu mengulang inti perkataan pasangan mereka tanpa menambahkan penilaian atau respon emosional. Hal ini bertujuan agar setiap pihak merasa didengar secara utuh dan juga mencegah asumsi yang keliru. Kemudian dengan teknik ini, konflik tidak akan langsung meningkat karena komunikasi menjadi lebih terarah dan juga penuh perhatian. Kemudian selanjutnya mereka melakukan validasi, yaitu dengan cara memberikan pengakuan bahwa perasaan atau pandangan pasangan dapat dipengerti. Kemudian validasi ini tidak berarti setuju, melainkan mengakui bahwa apa yang dirasakan pasangan masuk akal dari sudut pandangnya. Ini juga sangat membantu meredakan defensif dan membangun rasa aman dalam hubungan. Kemudian tahap ketiga adalah empati, di mana pasangan belajar menempatkan diri pada posisi pasangannya dan juga mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Proses ini memperdalam kedekatan emosional karena masing-masing merasa dihargai dan tidak diserang secara emosional. Berikut materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.